Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mila Prasasti dengan NIM 23-51186-PHK-12148 dari kelas C. Pada kesempatan yang baik ini akan mempresentasikan tentang tugas 1, yaitu tentang surat keterangan waris pribumi. Pewarisan adalah proses pemindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Unsur yang terdapat dalam proses pewarisan yaitu ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta warisan. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Dan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi kepada yang berhak mewaris. Surat keterangan waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Dalam penyelesaian warisan almarhum Ari Lasso, diketahui bahwa para ahli warisnya adalah golongan kependudukan pribumi. Oleh karena itu, para ahli warisnya harus melakukan sidang waris di kelurahan tempat tinggal terakhir almarhum Ari Lasso, dan akan dibuat akta di bawah tangan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah dan dikuatkan oleh camat. Berdasarkan permasalahan atau soal yang diberikan, berikut adalah gambar pohon waris yang dapat saya jelaskan. Almarhum Ari Lasso, yaitu adalah pewaris, diketahui melakukan pernikahan secara sah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan istrinya yaitu Nyonya Yunisarah, yang sampai saat ini masih hidup. Maka di sini Nyonya Yunisarah termasuk ahli waris dari almarhum Ari Lasso menurut hukum karena adanya perkawinan. Dari perkawinan tersebut, almarhum Ari Lasso dan Nyonya Yunisarah memiliki 3 orang anak. Anak pertama adalah almarhum Anang Hirmansyah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Ari Lasso meninggal dunia. Di sini diketahui bahwa almarhum Anang Hirmansyah menikah untuk pertama kali dan terakhir kalinya dengan Nyonya Desi Ratnasari, dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 orang anak, yaitu Tuan Kiano dan Tuan Rayanza. Karena almarhum Anang Hirmansyah telah meninggal dunia, maka pewarisannya digantikan oleh ahli waris pengganti. Menurut pasal 185 ayat 1 kompilasi hukum Islam, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya. Dalam kasus ini berarti ahli waris pengganti yaitu cucu dari pewaris adalah Tuan Kiano dan Tuan Rayanza. Anak kedua dari almarhum Ari Lasso dan Nyonya Yunisarah adalah Nyonya Nia Ramadhani yang tidak dapat hadir pada sidang waris di Kelurahan Condong Catur. Maka Nyonya Nia Ramadhani membuat surat kuasa untuk menghadap Lurah Condong Catur untuk menghadiri sidang waris. Nyonya Nia Ramadhani memberikan kuasa tersebut kepada ibunya, yaitu Nyonya Yunisarah. Surat kuasa dibuat di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa Pengadah dan dikuatkan oleh Camat Bunguran Timur Laut. Setelah pembagian waris dilaksanakan dan proses balik nama sertifikat selesai, Nyonya Nia Ramadhani berkehendak untuk menjual tanah bagian waris yang ia dapatkan dengan harga sesuai dengan nilai pembagian waris. Maka ia membuat surat kuasa khusus kepada ibunya, yaitu Nyonya Yunisarah, untuk menjual tanah tersebut. Surat kuasa khusus menjual tersebut dibuat di hadapan Nyonya Regina Lumangsik, notaris berkedudukan di Kabupaten Natuna. Yang terakhir, anak ketiga dari almarhum Ari Lasso dan Nyonya Yunisarah adalah Tuan Reval Hadi. Dan diketahui terdapat 4 bidang harta peninggalan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikut adalah dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu ada akta kematian Tuan Ari Lasso dan buku nikah. Selanjutnya, diperlukan KTP dari Nyonya Yunisarah, kartu keluarga, dan buku nikah. Selanjutnya, dari almarhum Anang Hirmansyah diperlukan akta kelahiran, akta kematian, serta buku nikah. Dari Nyonya Desi Ratnasari diperlukan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan buku nikah.
Dari Nyonya Nia Ramadhani diperlukan KTP, kartu keluarga, NPWP, dan akta kelahiran. Tuan Reval Hadi diperlukan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran. Tuan Kiano diperlukan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran. Tuan Rayanza diperlukan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran. Dan selanjutnya diperlukan 4 bukti kepemilikan dan data KTP serta KK dari 2 orang saksi. Berikut adalah pajak waris yang harus dibayarkan. Selanjutnya, berikut adalah perhitungan pajak jual beli. Berikut adalah surat pernyataan atau keterangan warisan, kedua surat pernyataan pemilikan tanah, ketiga surat pernyataan pembagian waris yang dilengkapi dengan gambar pembagian harta peninggalan 4 bidang tanah. Selanjutnya adalah surat kuasa untuk menghadap kepada lurah menghadiri sidang waris. Terakhir adalah kuasa menjual notarial. Dan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.